Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Syafridatul Aini dengan NIM 2220201039. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bumi dan lingkungannya. Materi yang akan kita bahas, yang pertama lapisan atmosfer, yang kedua struktur bumi, yang ketiga bagian-bagian tanah, dan yang keempat jenis-jenis tanah. Bumi merupakan planet ketiga dalam sistem tata surya. Bumi adalah salah satunya planet yang memiliki kehidupan, karena bumi memiliki air dan oksigen yang merupakan kebutuhan makhluk hidup. Bumi diselimuti oleh selubung udara yang disebut atmosfer. Atmosfer berfungsi menjaga bumi dari benda-benda angkasa, menjaga agar air tidak menguap ke angkasa luar, dan menghalangi sinar ultraviolet dari matahari menerobos ke bumi. Atmosfer sendiri memiliki beberapa lapisan. Yang pertama, troposfer, yang kedua, stratosfer, yang ketiga, mesosfer, yang keempat, termosfer, dan yang terakhir, eksosfer. Lapisan troposfer merupakan lapisan yang paling dekat dengan bumi dengan jarak 10 km dari permukaan bumi. Lapisan inilah yang mempengaruhi cuaca, seperti awan, hujan, petir, badai, dan salju. Yang kedua, lapisan stratosfer berjarak 10-50 km dari permukaan bumi. Jumlah awan yang sedikit dijadikan sebagai jalur pesawat terbang. Memiliki lapisan ozon yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet matahari. Yang ketiga, mesosfer. Lapisan mesosfer berjarak 50-80 km dari permukaan bumi. Lapisan ini tempat terbakarnya benda-benda dari luar angkasa yang menuju ke bumi seperti meteor. Lapisan keempat, termosfer. Termosfer berjarak 80-500 km di atas permukaan bumi. Lapisan termosfer ini dapat memantulkan gelombang radio, dan di lapisan ini terjadi efek cahaya yang disebut aurora. Lapisan terakhir yaitu lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer disebut ruang perbatasan antara atmosfer dengan angkasa. Satelit biasanya berada di lapisan ini. Kemudian kita masuk ke struktur bumi. Bumi memiliki 4 lapisan. Yang pertama, lapisan kerak bumi, yang kedua, mantel bumi, yang ketiga, inti luar bumi, yang keempat, inti dalam bumi. Kerak bumi merupakan lapisan kulit bumi, yaitu lapisan batuan padat tempat kita hidup. Kerak bumi dibagi menjadi dua. Yang pertama, kerak benua merupakan lapisan yang paling tebal, mencapai 65 km. Yang kedua, kerak samudra lapisan paling tipis yang ketebalannya hanya 8 km. Kedua, mantel bumi. Mantel bumi merupakan lapisan batuan yang menyelubungi lapisan inti dengan ketebalan 2900 km. Lapisan ini tersusun atas materi silikon dan magnesium bagian teratas, dan terendah merupakan bahan solid. Tetapi bagian tengah sangat panas yang bisa mencairkan batuan menjadi magma. Yang ketiga, inti luar. Inti luar bumi terletak antara kedalaman 2981 km hingga sekitar 5100 km di bawah permukaan bumi. Karena bumi berputar, inti luar berputar di sekitar inti dalam, dan itu menyebabkan magnet bumi. Inti luar juga bersifat cair karena panas yang tinggi. Yang keempat, inti dalam. Inti dalam bumi terletak kedalaman 5100 km hingga pusat bumi, yaitu pada kedalaman 6378 km di bawah permukaan bumi. Inti dalam bersifat padat karena tekanan yang ada pada zona ini sangat tinggi. Kemudian kita masuk bagian tanah dan jenis-jenis tanah. Tanah menempati luar inti bumi. Tanah terbentuk dari batuan yang telah lapuk dan hancur. Tanah sangat penting karena tanah memberikan kehidupan pada manusia,
hewan, dan tumbuhan. Tanah juga merupakan tempat kita berpijak. Bagian-bagian tanah. Tanah memiliki 5 bagian. Yang pertama, horizon O, yang kedua, horizon A, yang ketiga, horizon B, yang keempat, horizon C, yang kelima, horizon R. Horizon O tersusun atas resa segar yang belum terdekomposisi atau sebagian telah terdekomposisi yang tertimbun di permukaan yang berada di atas permukaan tanah. Horizon O ini merupakan bagian paling aktif karena terdiri dari mikroorganisme dan biota tanah yang bekerja sebagai pendekomposer batuan. Yang kedua, horizon A terdiri dari humus, berbagai akar tanaman, terdapat biota atau makhluk hidup, air, dan unsur hara yang tersedia untuk tanaman menentukan pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, horizon B terbentuk dari adanya proses penimbunan atau eluviasi dari bahan-bahan yang tercuci dari horizon A. Horizon B mengandung sedikit unsur hara dan air sehingga terbatas untuk pertumbuhan tanaman. Yang keempat, horizon C disebut bahan induk atau parent material. Tidak ada unsur hara, air serta biota atau makhluk hidup sehingga horizon ini tidak subur karena tidak ada pelepasan unsur hara. Yang terakhir, horizon R. Horizon R ini merupakan batuan keras yang belum terlapukan sehingga dalam horizon R ini masih ditemukan bentuk-bentuk asli dari batuan. Tidak ditemukan tanah, air maupun unsur hara. Jenis-jenis tanah. Yang pertama, tanah laterit. Tanah laterit ciri-cirinya warnanya pucat dan kemerah-merahan atau kekuning-kuningan, serta kondisinya sangat tidak subur. Tumbuhan yang biasa tumbuh di atas tanah laterit antara lain rumput dan alang-alang. Yang kedua, tanah aluvial. Ciri khas dari tanah aluvial adalah butirannya lepas-lepas. Tanah aluvial banyak dimanfaatkan penduduk sebagai daerah pertanian, persawahan, perkebunan, kelapa, dan tanaman palawijaya seperti tanaman jagung, kedelai, ketela pohon, dan umbi-umbian. Yang ketiga, tanah gambut. Tanah gambut dibentuk oleh bahan-bahan organik seperti sisa-sisa ranting, daun, dan batang tumbuhan yang belum melapuk secara sempurna dan sering terendam air sehingga tingkat kesuburannya sangat rendah. Yang keempat, tanah margalit. Tanah ini dibentuk oleh batuan dasar yang terdiri atas batu gamping atau kapur, pasir, dan lempung atau liat. Sifat tanah margalit adalah subur dan terdapat di sekitar perbukitan dataran rendah. Yang kelima, tanah pozolik. Terbentuk dari bahan dasar yang banyak mengandung mineral kursa. Sifat fisik dari pozolik adalah mudah basah jika terkena air, berwarna kuning sampai kuning kelabu. Yang keenam, tanah regosol. Tanah regosol merupakan jenis tanah yang baru terbentuk, ditandai dengan masih banyak kandungan batu dan kerikil yang belum melapuk secara sempurna. Yang ketujuh, tanah vulkanis. Terbentuk dari material gunung api seperti pasir dan debu vulkanis. Tanah vulkanis berwarna hitam, gembur, serta mudah diolah dengan tingkat kesuburan tinggi. Yang kedelapan, tanah litosol. Tanah litosol merupakan tanah yang teksturnya banyak mengandung pasir kasar dan kerikil yang belum melapuk sehingga sulit ditanami. 9. Tanah humus. Tanah humus dibentuk oleh sisa-sisa tumbuhan yang mengalami pembusukan secara alamiah. Ciri khas humus adalah tingkat kesuburannya tinggi serta warnanya yang gelap karena banyak mengandung organik. Yang ke-10, tanah grumusol. Merupakan jenis tanah yang terdapat di wilayah-wilayah yang memiliki curah hujan tahunan tinggi.
Warna tanah Guru Musel umumnya kelabu kehitam-hitaman. Kandungan bahan organiknya relatif rendah. Tanah ini cukup baik untuk dijadikan lahan pertanian padi, jagung, dan kedelai. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.